Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Kerajaan Banten sendiri adalah bagian dari pengembangan wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak di kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Kerajaan ini juga pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada abad ke-16, tepatnya tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan dari Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Kerajaan Banten menjadi salah satu kerajaan yang punya peranan penting dalam perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai tahun 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Ia juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan negara-negara asing seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Portugal. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan sampai luar negeri. Tak hanya itu saja, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Masa puncak kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC, yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar, seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam, seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Ia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. Ia juga melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Cardil. Tak hanya itu saja, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia.
Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju sangat pesat. Kemunduran kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang terpengaruh oleh gaya hidup barat dan bersahabat dengan VOC. Ia tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang anti-Belanda dan ingin berdamai dengan VOC. Ia kemudian memberontak dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru di ibu kota baru, Kaibon. Konflik antara ayah dan anak ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba dan melemahkan kerajaan Banten. VOC mendukung Sultan Haji dengan memberikan bantuan senjata dan pasukan. Akhirnya, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Ia meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Sultan Haji kemudian menjadi raja boneka yang tunduk pada VOC. Ia menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah, garam, dan lada kepada VOC. Ia juga menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaannya kepada VOC. Ia meninggal pada tahun 1690 dan digantikan oleh putranya, Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainul Abidin berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh VOC dan mengembalikan kejayaan kerajaan Banten. Ia membangun kembali angkatan lautnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Mataram, Banjar, dan Goa. Ia juga mengirim utusan ke Turki Utsmani, Perancis, dan Inggris untuk mencari bantuan. Namun, upaya-upaya ini tidak berhasil dan ia terus mendapat tekanan dari VOC. Pada tahun 1752, VOC berhasil menyerang dan menghancurkan ibu kota Surosowan. Sultan Zainul Abidin terpaksa melarikan diri ke Anyer dan kemudian ke Cirebon. Ia meninggal pada tahun 1753 dan digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin. Sultan Muhammad Sifa berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaannya dari serangan VOC dan Mataram. Namun, ia tidak mampu mengatasi masalah-masalah internal dan eksternal yang mengancam kerajaan Banten. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa kerajaan Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda secara sepihak. Sultan Muhammad Syafiuddin, yang saat itu menjadi raja terakhir kerajaan Banten, menolak dekrit tersebut dan melawan Daendels. Hingga akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Pada akhirnya, Sultan Muhammad Syafiuddin dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1813. Ia dibuang ke Ambon dan meninggal di sana pada tahun 1833. Berikut beberapa peninggalan tempat bersejarah kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1570 sampai tahun 1580 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan menara-menara yang tinggi dan kubah-kubah yang berbentuk menyerupai mercusuar. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi tiga budaya, Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid, terdapat makam Sultan dan keluarga Sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar, seperti peringatan Maulud Nabi. 2. Masjid Agung Kenari. Masjid lain yang menjadi saksi atas kejayaan Kesultanan Banten adalah Masjid Agung Kenari yang terletak di Kampung Kenari yang berada sekitar 3 km dari Masjid Agung Banten ke arah selatan. Masjid Kenari adalah salah satu masjid bersejarah peninggalan dari Sultan Abul Mufahir Muhmud Abdul Qadir pada masa pemerintahan tahun 1596 sampai tahun 1651. Sultan Abul Mufahir Muhmud Abdul Qadir sendiri adalah putra dari Maulana Muhammad Pangeran Ing Banten yang bergelar Sultan Mekah. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua yang ada di Banten. 3. Masjid Kasunyatan. Masjid Kasunyatan merupakan peninggalan Kesultanan Banten yang berada di Kampung Kasunyatan, Kelurahan Kasunyatan,
Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Masjid Kasunyatan merupakan kompleks bangunan yang dibatasi oleh tembok keliling, terletak di sisi barat, selatan dan timur. Bangunan utama masjid berada di tengah-tengah kompleks, berbentuk persegi 4 dengan ukuran kurang lebih 11,3 kali 11,5 meter, menghadap ke selatan. Atap berbentuk tumpang 3 terbuat dari genteng dengan hiasan pada puncaknya. Masjid Kasunyatan diperkirakan berdiri antara tahun 1552 sampai 1570, yakni pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, di mana tokoh masyarakat ulama yang sangat berperan pada masa itu adalah Syekh Abdul Syukur. Sehingga di kompleks masjid ini terdapat makam ulama Syekh Abdul Syukur. 4. Masjid Pecinan Tinggi. Masjid Pecinan Tinggi dibangun di sebuah pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Berdasarkan catatan sejarah, masjid ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin. Berbeda dengan Masjid Agung Banten yang masih berdiri dengan kokoh, yang tersisa dari Masjid Pecinan Tinggi tersisa menara, mihrab, dan sisa pondasi bangunan induknya yang terbuat dari batu bata dan batu karang. Bangunan bersejarah ini berlokasi kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten,